Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallah. Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum an yakfuru bima bima anzalallahu baghyan an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Ala man yasha'u min ibadihi. Faba'u bi ghadabin ala ghadab. Faba'u bi ghadabin ala ghadab. Walil kafirina azabum muhin. Kita sudah bahas tajwidnya, ya, kandungan tajwidnya. Kita masih melanjutkan kandungan ayat surah Al-Baqarah ayat 90, di mana kita masih menjelaskan tentang kelakuan orang-orang Bani Israel. Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallah. Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual surga, menjual pahala, menjual kebahagiaan akhirat. Mereka jual ditukar dengan mengingkari Al-Qur'anul Karim. Itulah makanya seburuk-buruknya kelakuan. Harusnya mereka mendapatkan surga, tapi mereka jual surga itu ditukar dengan neraka. Segeblek-gebleknya orang, seburuk-buruknya orang itu, Pak. Barang bagus dijual, ditukar dengan barang yang paling buruk, yaitu neraka. Harusnya mereka kalau beriman kepada Al-Quran dapat surga, dapat kebahagiaan akhirat, ya. Mereka akan mendapatkan itu semua, tapi mereka jual, ya. Mereka jual kekufuran, mereka jual keimanan mereka ditukar dengan kekufuran. Kuenya dimakan tuh. Itu tuh kayaknya satu tuh. Ini Bang tuh ambil tuh. Enggak usah, cukup satu ya.
Ya. Oh, udah ada. Kasih. Oh, udah dikasih. Oh, kirain belum. Alasannya apa? Mereka sampai rela kehilangan surga, sampai rela kehilangan kebahagiaan akhirat. Ya. Mereka kafir kepada Al-Qur'anul Karim. Mereka mengingkari kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasannya sangat sederhana dan bahkan sepele. Bagian ayyunazzilallahu min fadlihi ala may yasha'u min ibadihi. Hasud, dengki mereka terhadap apa yang Allah turunkan dari karunia-Nya kepada orang yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Jadi hasud kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dipilih oleh Allah untuk menerima risalah, untuk dijadikan Rasul akhir zaman, Rasul penutup. Mereka hasud, Pak. Mereka sudah berharap banyak, sudah berharap sangat besar bahwa Rasul akhir zaman, Rasul yang terakhir, mereka sangat berharap dari kalangan mereka, Bani Israel. Ternyata dari Bani Ismail, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yakin, Pak. Makanya sudah kita bahas kemarin, Pak, bahwa kekufuran mereka terhadap Nabi kita, mengingkarinya mereka terhadap Al-Quran, bukan keluar dari keraguan. Mereka nggak ragu sedikit pun kalau Nabi kita sebagai Nabi dan Rasul. Tidak ragu sedikit pun. Al-Quran itu kalamullah dan mereka yakin di hati mereka. Tapi hasud yang begitu besar di hati mereka sampai mereka nggak peduli dengan keyakinan mereka. Jadi keluar dari rasa hasud. Kalau soal yakin mungkin mereka yakin karena berita tentang kenabian Nabi kita, kemudian tentang kejelasan, kepalidan, bagaimana aktualnya Al-Quranul Karim sudah dijelaskan dalam kitab Taurat. Nah, mereka mengingkarinya karena hasud. Makanya kalau sudah hasud ini luar biasa, Pak. Ya. Seburuk-buruknya sifat adalah hasud. Orang hasud itu pikirannya langsung butek. Udah tahu itu benar. Tapi karena yang ngomong dari pihak yang menurut dia itu dia benci, dia nggak seneng sama orang yang ngomong itu. Nggak peduli omongan benar atau salah, pokoknya salah. Inilah hasud. Ya makanya iyyakum wal hasad. Kata Nabi, hati-hati terhadap sifat hasud. Hasud itu enak ngelihat orang dapat nikmat. Itu namanya hasud. Enak banget, Pak, tuh. Ngelihat tetangga pulang bawa CBR. Ya. Enak nyampe ke ubun-ubun. Ya Allah. Ya. Itu hasud namanya. Enak banget anaknya berhasil jadi dokter. Hasud namanya. Enak bener. Ya, pokoknya ada kelebihan yang didapatkan orang lain, dia nggak seneng, itu dia lagi kena penyakit hasud. Kurang-kurang istighfar bahaya itu. Makanya jangan suka iri dengan kelebihan orang lain, sebab setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Kita sering hasud dengan nasib orang. Tidak sedikit, Pak, orang yang hasud dengan kelebihan yang ada dalam diri kita. Ada, Pak, orang yang gak seneng, artinya ingin seperti kita, tapi kita malah hasud ingin nikmat orang lain. Padahal tidak sedikit orang yang mengharapkan posisi dia. Itu orang hasud tuh nggak pernah bersyukur, Pak. Makanya dalam satu kitab kurang lebih ada 10 bahaya hasud. Wah ini ya nanti pada bab khusus itu ya. Hasud itu diantaranya merusak amal. Amal jadi rusak, Pak. Ya.
Makanya faba'u bi ghadabin ala ghadab. Mereka akan menanggung kemurkaan di atas kemurkaan. Jadi mereka itu mendapatkan kemurkaan di atas kemurkaan. Jadi mereka menanggung kemarahan demi kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faktornya banyak, Pak. Makanya kata Syekh Nawawi di dalam tafsirnya, kenapa mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah secara bertubi-tubi? Li umurin sudirat anhum, karena beberapa perkara yang timbul dari diri mereka. Dari mulai menyepelekan instruksi Nabi Musa, menyepelekan aturan Taurat, kafir tidak percaya kepada Injil, mengingkari Nabi Isa, bahkan Nabi Isa diincar akan dibunuh. Kalau kita mencatat kejahatan orang-orang Yahudi sudah sangat banyak, Pak. Wajar faba'u bi ghadabin ala ghadab. Di akhirat mereka akan menanggung kemurkaan demi kemurkaan, laknat demi laknat Allah akan dihujankan kepada mereka. Ya. Jadi laknat demi laknat. Jadi kalau bahasa ini dosa di atas dosa. Kan ada istilah best is the best. Ya, ini kan. Yang terbaik dari yang terbaik. Ini yang terkutuk dari yang terkutuk. Ini kelakuan orang Yahudi, yang terkutuk dari yang paling terkutuk dari yang paling terkutuk. Jadi mereka ketika Nabi kita datang, wah, kekafiran mereka semakin menjadi-jadi. Itulah kelakuan mereka, Pak. Ya. Makanya walil kafirina azabum muhin. Di akhirat mereka akan mendapatkan siksa yang amat pedih, siksa yang menghinakan. Dan kepada orang-orang kafir akan ditimpahkan azab yang menghinakan. Jadi mereka itu azab yang menghinakan, Pak. Bukan siksa yang membersihkan. Makanya wala yusofu bidzalika illa azabul qabri, azabul kafirin. Ya. Jadi tidak boleh tuh, Pak, disifati dengan sifat azabum muhin kecuali terhadap orang-orang kafir. Jadi orang kafir itu disiksa. Disiksa itu bukan untuk dibersihkan, tapi direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya nih ketika datang wabah, satu bencana, satu musibah, banjir, gempa bumi, tanah longsor, tsunami, wabah penyakit dan lain sebagainya. Ini dalam satu waktu tapi memiliki nilai yang berbeda-beda. Banjir datang, ya. Terhadap orang-orang beriman ini adalah sebuah ujian. Bahkan ini adalah sebuah ujian untuk mengangkat derajat seseorang ke level yang lebih tinggi. Sama-sama kena banjir. Ada orang ahli ibadah, ada orang ahli sholat, ada orang ahli tahajud. Kampungnya dilanda banjir atau dilanda wabah penyakit. Ya. Kenalah dia penyakit, kenalah dia banjir. Dia jadi korban syahid, Pak. Rahmat bagi Allah dari Allah Subhanahu wa taala bagi dia, rahmat, Pak. Makanya ketika turun wabah penyakit, jangan disamaratakan. Bagi orang beriman yang ahli ibadah sebagai rahmat dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dari Allah, wafat syahid. Ya. Bagi orang beriman ahli ibadah, makanya justru ketika turun wabah, ketika turun bencana, tingkatkan ibadah. Andaikan kita jadi korban dalam rahmat Allah. Itulah, Pak. Jadi ada banjir, ada gempa bumi, tsunami. Wah, ya. Berapa banyak para penghafal Quran yang meninggal dunia gara-gara tsunami, tapi jasadnya bagus. Oh, berarti itu tsunami itu bukan azab bagi mereka, tapi sebagai rahmat, sebagai bentuk kasih sayang Allah untuk meninggikan derajatnya. Syahid, Pak. Nah, bagi orang yang kafir, azab, Pak. Azab itu udah jelas banget. Ya, bukan, jangan disebut ujian, salah, Pak.
orang kafir dapat ujian. Enggak, ya. Orang-orang kafir itu dapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Azab, matinya mati suwe namanya, ya. Ya. Ngaurebek. Matinya mati hina, Pak. Bakal hina, azabum muhin, bakal dapat kehinaan. Nah, bagi orang mukmin yang maksiat, teguran. Ya. KTP-nya Islam, namanya bagus, Tajudin, ya. Ya. Samsudin, ya. Oh, bagus namanya mah. Ngadu ayam, main gaple, jarang sholat, kena tsunami, ujian. Apa bukan ujian, apa? Peringatan, teguran. Dia tegur oleh Allah, biar sadar maksudnya. Ya, jadi biar dia kembali. La'allahum yarji'un. Makanya zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Agar menjadi kerusakan di darat dan di lautan. Ini karena ulah tangan manusia. Tujuannya apa? Biar mereka merasakan perbuatan mereka sendiri, la'allahum yarji'un, biar kembali kepada Allah. Yang suka maksiat jadi tobat. Yang rajin ibadah jadi makin rajin. Tapi karena sudah akhir zaman, Pak, ya. Jadi musibah demi musibah itu tidak membuat orang sadar zaman sekarang. Sudah kurang hebat apa coba ketika terjadi apa namanya tuh waktu di Palu tuh sebutnya gempa bumi itu apa itu? Sampai tanah udah kayak air. Nggak ada yang ngambil hikmah. Biasa aja. Ya. Yang jadi PSK tetap jadi PSK, yang mabok tetap mabok, yang judi tetap judi. Ya. Jadi itulah. Jadi ternyata makin kesini hati manusia semakin keras. Makin keras, Pak. Makin kesini makin keras. Mungkin ajabnya harus musibahnya gede banget kali. Gunung berterbangan mungkin harusnya, ya. Itu juga belum tentu, ya. Jadi malah jadi bahan tontonan. Gunung mau meletus selfie dia. Di videoin, bangga. Ketika gunung meletus dia ada di situ. Biar viral. Ya. Bukan diambil pelajaran kenapa nih gunung meletus. Malah dijadikan bahan objek wisata, malah dijadikan sebagai tontonan. Itulah ya zaman sekarang, ya. Makin kesini hati manusia memang semakin keras. Mari kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila ilaina. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا عَلَيْنَا ya. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ
wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Qul Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Wa idza apa itu? Matabi'i. Qila lahum. Izhar syafawi. Mim mati bertemu hamzah. Mad badal ya. Aminu matabi'i. Bima majaiz munfasil. Ikhfa. Anzalallah. Allahnya dibaca tabkhim atau tebal. Qalu nu'minu bima majaiz munfasil. Ikhfa. Unzila alaina wa yakfuruna mutabi bima wara bad wajib muttasil. Wara'ahu madsilah qasira wa huwal al-qamariyah wa huwal haqqu musaddiqal. Idgham bila gunnah, jangan digunnah ya. Wa huwal haqqu musaddiqal lima matabi'i lima ma'ahum. Qul falima taqtulu apa itu? Qalqalah sugra karena matinya karena asli. Taqtuluna matabi'i iklab. Nun mati bertemu ba iklab. Jadi mulut jangan terlalu rapat. Jangan tapi agak renggang dikit. Anbiya mad wajib muttasil. Anbiya Allah tabkhim. Min ikhfa ab'ad ya, min ya, banget. Min qab qalqala sugra. Min qablu in ya, ikhfa apa ini? Ab'ad masih ya. Ikhfa ab'ad ada dua, qab sama kaf. Kun ya, ikhfa aqrab. Ta to sama dal. In kun ya, jangan kung. Kun kayak mau lari ke ta apa? Kuntum ya. Tum apa itu? Idgham mimi. Mu'minin mad arid disukun. Di sini kita akan menjelaskan tentang pengakuan orang-orang Bani Israel yang mereka mengaku termasuk orang beriman. Dan ayat ini mematahkan argumentasi mereka. Betulkah Yahudi pantas disebut mukmin? Ya. Masalahnya nih zaman sekarang ada orang yang menyamakan seluruh agama. Ya, Yahudi juga beriman. Nah, ini dibantah oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 91.
Wa idza qila lahum, dan ketika ditanya, dikatakan kepada mereka, mereka ini orang Yahudi yang ada di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya qila lahum, lahum di situ rujuknya kepada Yahudi al-maujudin fi zamani nabiyina. Jadi Yahudi yang ada di zaman Nabi kita ketika Nabi berada di Madinah. Itulah ya. Jadi ini dikatakan Pak, ya, kepada orang-orang Yahudi yang ada di zaman Nabi kita. Perkataannya apa? Aminu, berimanlah kalian wahai orang-orang Yahudi, wahai orang-orang Bani Israel, berimanlah kalian bima anzalallah, terhadap apa yang diturunkan oleh Allah secara total. Makanya bima anzalallah ini kata Syekh Nawawi bikulli ma anzalallah minal kutub al-ilahiyah jami'an. Jadi beriman terhadap seluruh kitab-kitab Allah yang diturunkan. Jangan hanya percaya kepada kitab Taurat saja. Aminu bima anzalallah. Iman atau kepada seluruh kitab-kitab Allah. Jangan dipilih-pilih. Jangan congkel-congkel, jangan iman ke sini, kafir ke sini, jangan, rata. Imankan kepada seluruhnya. Jadi jangan sampai iman itu separoh-separoh, ke sini iman, ke sini enggak. Jadi seluruh kitab-kitab Allah supaya kita beriman. Aminu bima anzalallah. Coba tuh iman kepada apa yang diturunkan oleh Allah. Ya ini Pak, pernah Pak dikatakan begitu tuh. Disampaikan seperti itu kepada orang-orang Yahudi yang ada di zaman Nabi kita. Jawabannya apa coba? Qalu, mereka menjawab. Ya, nu'minu bima unzila alaina. Wah, jawabannya coba Pak. Nu'minu bima unzila alaina. Kami beriman kepada kitab yang diturunkan kepada kami, maksudnya kepada nabi-nabi kami. Iman kami kepada seluruh kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi kami, Taurat, bahkan kitab-kitab nabi-nabi yang ada di zaman mereka, Pak, iman, Pak. Termasuk Zabur, termasuk suhuf-suhuf yang ada di zaman Nabi Ibrahim, di zaman Nabi Musa. Mereka beriman. Seluruh aturan, seluruh kitab-kitab yang ada di zaman Nabi mereka, itu kata mereka Pak, mereka menyatakan nu'minu bima unzila alaina. Kami iman. Ya. Kata siapa? Anda jangan ngajak kami beriman. Kami sudah beriman. Kami beriman, cuman kami beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami. Taurat, suhuf-suhuf yang diturunkan kepada nabi-nabi kami dari zaman Nabi Musa, kemudian Harun, kemudian terus kesananya ada Nabi Daud, kesananya ada Nabi Sulaiman, terus semuanya itu ya. Kami percaya. Tapi wayakfuruna bima wara'ahu. Ya. Akan tetapi mereka kafir. Wayakfuruna bima wara'ahu, akan tetapi mereka inkar terhadap kitab yang turun setelahnya. Apa? Injil dan Al-Quran. Ya. Jadi itulah Pak kelakuan mereka Pak. Jadi mereka ngaku beriman. Ini kan pengakuan mereka Pak. Nu'minu bima unzila alaina. Ini kita garis bawah ini. Ini pengakuan mereka. Kami setelah beriman, kami beriman kepada Quran, kepada kitab-kitab yang turunkan kepada kami. Nah, ini oleh Allah dibantah. Apa? Dibantah bagaimana? Yang pertama bantahan Allah, wa yakfuruna bima wara'ah. Ya. Mereka itu kafir, mengingkari
kitab-kitab yang turun setelahnya. Makanya waro'ah itu bermakna ba'du, bima ba'dahu. Ya. Jadi Quran yang kitab-kitab yang turun setelah Taurat seperti Al-Quran, seperti Injil itu mereka ingkari, Pak. Berarti tidak sah mereka disebut orang beriman. Sebab kenapa? Fa innal kafira li ayyi kitabin kafirun bil jami'. Ketika seseorang mengingkari kitab yang mana saja, kitab Allah dari sekian ratus kitab, satu saja dia ingkari, berarti kafirun bil jami', sama saja mengingkari seluruh kitab. Ketika dia mengingkari Al-Quran, walaupun percaya kepada Taurat, sama saja dia mengingkari seluruh kitab, berarti sama saja dia mengingkari ke Taurat juga. Sebab dalam Taurat diwajibkan mereka beriman kepada Al-Quran. Diwajibkan mereka beriman kepada kenabian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika mereka tidak percaya kepada Al-Quran, sama saja berarti mereka tidak ada satupun kitab yang mereka percayai. Bohong disebut percaya kepada Taurat kalau mereka tidak percaya kepada Al-Quran dan Injil. Bohong, Pak. Sebab dalam Taurat dijelaskan tentang keberadaan Al-Quran dan kenabian kerasulan Nabi kita. Kalau mereka nggak percaya, berarti nggak percaya kepada semua kitab. Ya, jadi kafirun bil jami', mereka berarti telah kafir terhadap seluruh kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak bisa dipilih-pilih begitu. Kayak gini, Pak, nih, kayak Al-Quran. Al-Quran 30 juz. Ada orang milih-milih. Saya mah nih sama ayat yang ini nih nggak percaya nih. Ayat tentang bahwa zina itu haram. Bahwa yang namanya hubungan seks itu harus nikah dulu. Saya nggak percaya sama ayat ini nih. Ini ayat zina itu nggak percaya dengan ayat zina nih. Walaupun selain ayat ini semuanya dia percaya, maka jangan disebut dia beriman kepada Al-Quran. Berarti dia telah kafir terhadap Al-Quran. Gampang nilainya begitu, Pak. Dalam kitab Sulamul Taufik, jangankan satu ayat, satu huruf saja kita mengingkarinya, maka faqad kafaro, dia telah kafir. Dalam Sulamul Taufik sudah sangat jelas. Jangankan satu surah, jangankan satu lembar, jangankan satu ayat, satu huruf, dia mengingkarinya, keluar dari Islam. Contoh misalkan Alif Lam Mim dalam surah Al-Baqarah ayat pertama itu kan. Dia saya nggak percaya nih alif nih dalam Al-Quran, saya nggak percaya nih. Ini yang alifnya nih misalkan yang nggak percaya nih. Ini kayaknya bukan Al-Quran yang alifnya nih. Itu sudah murtad itu, Pak. Jadi ya setiap baca Quran cuma gini doang. Lam Mim. Alifnya dibuang, murtad. Ya, walaupun dia ngecoprak ngomong saya iman kepada Al-Quran, belum sah, tidak sah iman Anda. Kenapa? Sebabnya Anda membuang satu huruf. Contohnya ini, Pak. Belum dikatakan beriman kepada Taurat kalau dia kafir kepada Al-Quran. Sehingga di sini bantahan pertama dari Allah, tidak pantas orang-orang Yahudi disebut mukmin. Ya. Apa alasannya? Wa huwal haqqu musaddiqal lima ma'ahum. Al-Quran itu sesuatu yang benar dan membenarkan lima ma'ahum terhadap apa yang ada pada mereka, yaitu Taurat. Justru Al-Quran itu hadir sebagai penguat, sebagai legitimasi keakuratan Taurat. Diperkuat oleh Al-Quran, Pak. Ya. Jadi Al-Quran itu adalah sebuah kebenaran, sesuatu yang hak yang membenarkan Taurat yang ada dalam diri mereka. Jadi Al-Quran itu tidak berseberangan dengan apa, Pak? Dengan Taurat. Jadi nggak perlu mereka menentangnya. Makanya heran, kenapa mereka menentang Al-Quran? Padahal Al-Quran, Taurat sama-sama mengajarkan tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari segi ketauhidan itu sama, Pak. Seluruh kitab-kitab, paling yang berbeda dari segi syariahnya saja.
tata cara ibadah, tata cara sholat. Sholat di zaman Nabi Musa beda dengan sholat zaman Nabi kita. Itu doang. Tapi dari segi cara bertauhid itu sama. Ya. Tata cara ibadah haji. Dari zaman Nabi Adam sudah ada haji. Ya, dari zaman Nabi dari dulu sudah ada. Cuman tata caranya berbeda-beda. Ya, jadi jangan menganggap kehadiran Al-Quran bertentangan dengan Taurat. Diteliti atau coba. Ada nggak pertentangan dengan Taurat? Tidak ada. Justru musaddiqal lima ma'hum, hadirnya Al-Quran membenarkan, bahkan sebagai penguat daripada kehadiran, daripada keberadaan Taurat. Penguat, Pak. Jadi kata Syekh Nawawi, muwafiqon bitauhid, cocok antara Al-Quran dengan Taurat dari segi tauhidan. Ya. Itu yang pertama, Pak tuh. Yang pertama, jadi Allah mematahkan argumentasi mereka. Yang pertama, kalau memang mereka ngaku iman kepada Taurat, tapi mereka masih kafir kepada Al-Quran, berarti mereka kafir kepada seluruh kitab. Satu huruf dia ingkari dalam Al-Quran, berarti dia telah mengkafirkan seluruh Al-Quran. Telah mengingkari seluruh Al-Quran. Jangan ragu penyebut kafir kepada orang yang menghapus, mengurangi Al-Quran. Jangan ragu, walaupun ini cendekiawan muslim disebutnya. Bahkan ada KH-nya. Ya. Bahkan ada profesor, doktor, spesialis syariah misalkan. Atau ahli ilmu keislaman. Oh, ilah. Tapi dia mengkritik kebenaran Al-Quran. Kafir, udah. Jangan ragu. Ya. Ini jangan ragu, Pak. Kita nggak boleh. Nanti di bawah nih. Sebab kalau kita tidak mengkafirkan yang sudah dikafirkan oleh Allah, berarti kita ridho kepada kekafiran satu rombongan dengan mereka. Nih pada ayat berikutnya nih. Ya. Qul, katakan hai Muhammad, falimata qatuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Qul, katakan hai Muhammad. Ya, katakan kepada mereka-mereka yang ada di zaman Yahudi, yang ada di zaman Nabi. Maksudnya di zaman beliau, Nabi kita Muhammad SAW. Katakan, falimata qatuluna anbiya Allah. Kenapa kalian membunuh nabi-nabi Allah min qablu, terdahulu. Nabi-nabi Allah terdahulu dibunuhin. Ya, in kuntum mu'minin, kalau memang kamu semua beriman. Kalau memang beriman kepada Allah, beriman kepada Taurat, beriman kepada nabi-nabi terdahulu, katanya ngakunya beriman, oke. Iman kepada Taurat, iman kepada nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Isa. Sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, palima taktuluna anbiya Allah min qablu, katanya iman kepada Taurat, katanya percaya kepada Nabi terdahulu. Kenapa dibunuhin? Nabi Yahya dibunuh, ya. Kemudian nabi-nabi yang lain dibunuh. Jadi kenapa? Katanya iman kepada nabi-nabi terdahulu, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, bahkan Nabi Isa, hampir mereka, bahkan menurut keyakinan mereka sudah berhasil membunuh Nabi Isa. Tuh, ayo. Ya. Kenapa? Coba. Katanya ngaku iman. Di Taurat sudah dijelaskan haram membunuh para nabi. Ada dalam Taurat, Pak. Dalam Taurat itu fa innahu nahakum fiha an qatlil anbiya. Kalian kan di dalam Taurat dilarang membunuh para nabi. Ada dalam Taurat itu larangan membunuh para nabi. Katanya percaya kepada Taurat. Priben sih kon? Oteke. Ya. Jadi katanya percaya kepada Taurat. Tapi sekarang mereka membunuh nabi. Padahal di Taurat dilarang membunuh nabi. Ya. Makanya kata Syekh Nawawi, Pak. Ini bantahan Allah yang kedua. Kenapa Yahudi tidak pantas disebut mukmin? Karena di samping mereka tidak percaya kepada Al-Quran,
tidak percaya kepada Injil, juga membunuh Nabi. Sedangkan membunuh Nabi sudah jelas satu suara dari zaman Nabi Adam, kafir hukumnya Pak. Membunuh Nabi hukumnya kafir. Ya. Kafir Pak ya. Jadi membunuh Nabi itu kafir. Ya, jadi sudah sangat jelas. Kana sa'yu fi qatli Zakaria wa Yahya wa Isa ya kufran. Ya. Jadi membunuhnya Nabi Zakaria, membunuh Nabi Isa, membunuh Nabi Yahya itu sebuah perbuatan kafir. Perbuatan kafir berarti di situ pun mereka sudah disebut kafir. Jadi orang Yahudi Nasrani ini kafir. Yahudi itu kafir, Pak. Tidak bisa disebut mukmin. Mau protes, protes sama Allah sana. Karena Allah sendiri yang mengatakan Yahudi itu kafir. Ya. Itulah jadi itulah Pak. Sekarang begini nih, timbul pertanyaan. Kenapa sih pertanyaan ini diajukan kepada turunan-turunannya yang ada di zaman Nabi kita? Kan mereka nggak ngelakuin. Mereka kan nggak ngelakuin. Yang ngelakuin siapa? Nenek moyang mereka. Sedangkan mereka nggak ngelakuin. Kenapa justru ini diserangnya, diarahkan kepada turunan-turunannya? Nah inilah Pak, ya. Kenapa sebabnya? Karena mereka membenarkan kelakuan leluhur mereka. Contoh gini Pak nih. Kalau kita, walaupun kita nggak ngelakuin Pak nih, kita nggak pernah mabok. Tapi kita mendukung dan mensupport orang yang suka mabok. Bahkan kita menganggap benar kelakuan dia itu. Woi, itu si Prengki kan suka mabok. Kamu mah. Dia itu maboknya itu maboknya mabok bener dia mah apa? Dia mah mabok sesuai syariah, ya. 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 Jadi dia benarkan tuh perbuatan si Prengki itu tuh. Berarti walaupun dia nggak mabok, berarti dia sama-sama dirombongin sama tukang mabok. Membenarkan perbuatan zina, berarti dia juga sama melakukan zina. Sebab kenapa? Bi anna ridho bil kufri kufrun. Nah, ridho dengan kekafiran kafir. Membunuh nabi kafir. Tapi oleh anak cucunya dibenarkan perbuatan leluhur mereka. Berarti mereka telah membenarkan kekafiran. Membenarkan kekafiran berarti kafir. Kayak kemarin Pak. Ketika ada orang menganggap zina itu boleh. Ya, hubungan di luar nikah dilegalkan, dibenarkan. Kemudian walaupun Bapak nggak ngelakuin, tapi Bapak membenarkan. Benar itu fatwa si Abdul Aziz, ya kan? Ya. Benar itu. Nikah hubungan di luar nikah sebetulnya nggak ada masalah. Benar itu fatwa dia, membenarkan kafir. Walaupun dia sendiri nggak pernah lakuin. Sebab membenarkan, meridhoi, melegitimasi sebuah tindakan perbuatan kafir, maka jadi kafir Pak. Hati-hati ini Pak. Ya. Ar-ridho bil kufri kufrun. Ya. Makanya ketika ada orang, makanya soal agama masing-masing lakum dinukum waliyadin. Jangan campur aduk agama, takut kejeblos jadi kafir. Ada orang merayakan Natal, akhirnya dia membenarkan peringatan Natal itu. Sedangkan Natal artinya mengakui Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Dia benarkan Pak, benar Natal itu nggak ada masalah, ya kan? Ya, berarti nauzubillah min zalik membenarkan, ya, membenarkan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Gimana coba kalau dikiaskan ke sini? Nauzubillah min zalik. Ya makanya kalau ngelihat zaman sekarang banyak yang ngambang Pak akidah itu Pak. Banyak yang ngambang karena terlalu banyak pertimbangan. Itulah jadi makanya kita ini kudu tegas ya. Dan kita juga nggak boleh sembarangan mengkafirkan orang. Tapi kalau sudah jelas kafir ya kudu dikafirkan ya. Jadi seperti itulah ya. Itu jawaban dari sebagian ulama. Kenapa pernyataan ini diarahkan ke turunannya?
Padahal mereka nggak membunuh Nabi karena mereka meridhoi perbuatan leluhur mereka. Ada juga yang mengatakan wa qad yuqalu innahum musiruna ala qatli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka terus-menerus berusaha ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi walaupun belum berhasil tapi sudah ada niatan, rencana. Berapa kali Pak Nabi kita mau dibunuh? Ya, tapi alhamdulillah selalu gagal kan itu yang kita ceritain Qabilah Bani Nazir, ya, berencana mau membunuh Nabi. Bani Quraiza, Bani Nazir, Qainuqa, ya kan. Tapi alhamdulillah digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itulah ya, jadi qul falimat taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin, ya. Kalau memang kalian orang-orang Yahudi beriman, kenapa para nabi-nabi terdahulu banyak yang dibunuh, bahkan sampai puluhan, ya. Sampai puluhan yang bunuh. Bahkan ada yang bilang sampai ratusan nabi yang dibunuh, ribuan. Dan ini adalah perbuatan yang sangat terkutuk. Nauzubillah min zalik wa min zalik, ya. Semakin jelas bagaimana Allah membongkar keburukan demi keburukan yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi, ya. Makanya ketika kita tahu seperti ini, tugas kita adalah waspada. Ya. Di Indonesia ini banyak sekali orang yang ingin merongrong Indonesia. Dari mulai liberalnya, Yahudinya, komunisnya, ya, Syiahnya, berbagai aliran-aliran berusaha ingin merusak Indonesia. Nah, kita harus bersatu melawan itu semuanya, Pak, ya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab. Silakan makan apa? Makan. Ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi wa miraka wa nawahiyaka warzuqna ya Allah fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.